Madrasah Ibtidaiyah MI As-Sidikiyah Kabupaten Siak yang berlokasi di Jalan Sutomo Siak Sri Indrapura ini merupakan sekolah setara dengan sekolah dasar yang telah berdiri 5 tahun lalu. Atas usulan Bupati Siak Samsuar bersama Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak. Didirikannya MI di Siak ini bertujuan untuk menanamkan ilmu agama Islam bagi anak-anak generasi penerus dari tingkat sekolah dasar. Hingga saat ini perkembangannya pun begitu pesat dan antusias masyarakat atau orang tua siswa untuk menyekolahkan anak-anaknya di MI As-Sidikiyah ini. Perkembangan sendiri memang cukup besar. Ini seperti sekarang untuk kelas 6, tentu kelas 1 terima. Ini yang tadi kelas 5 kemudian kelas 6 kelas 1. Nah ini kita udah mikir mana lokal. Paling-paling kami minjam lagi ke madrasah sanawiyah, madrasah diniyah awaliyah di sana MDA kami pinjam nanti tahun depan mudah-mudahan kami cari minta bantuan lagi mungkin ke Pemda Siak ataupun kepada pihak swasta. Pemda Siak kami ucapkan banyak terima kasih yang banyak sekali membantu pelaksanaan sekolah ini. Dengan visinya menjadi madrasah unggulan yang mampu mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, berprestasi dan berbudaya, MI As-Sidikiyah telah pula mengembangkan program bidang tilawah tahfiz Quran yang melahirkan anak-anak Islami berprestasi yang mengharumkan nama Kabupaten Siak. Untuk program unggulan MI As-Sidikiyah Siak, yang pertama kami ada program yang kita buat adalah program pengembangan di bidang tilawah dan tahfizul Quran. Dan alhamdulillah dengan jalannya program tadi banyak anak-anak kita yang berprestasi baik di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Ini berkat dukungan daripada seluruh pembina pengembangan diri yang ada di Madrasah As-Sidikiyah Siak ini yang sudah sama-sama mewujudkan program yang sudah kita buat dan kita rancang bersama. Untuk itu, pada 6 Mei 2017, MI As-Sidikiyah Siak menyelenggarakan milad kelima dan wisuda tahfiz Juz 30 angkatan pertama yang berlangsung di Aula As-Sidikiyah Siak sebanyak 47 siswa dari kelas 4 hingga kelas 6 yang telah mengikuti seleksi hafal Al-Quran Juz 30. Memeriahkan milad kelima ini juga sekaligus diadakan pawai oleh siswa-siswi MI As-Sidikiyah Siak dan tausiah agama oleh Ustadz dari Pekanbaru untuk menyambut bulan suci Ramadan. Pada acara milad ini turut hadir Wakil Bupati Siak Aufedri, Kepala Kemenak Siak Muharram, Dinas Pendidikan Siak, Camat Siak, pembina, ketua yayasan, guru-guru, orang tua siswa, dan seluruh siswa-siswi MI As-Sidikiyah Siak. Nah pemirsa, bagaimana rangkaian acara milad kelima MI As-Sidikiyah Siak dan wisuda tahfiz Juz 30 angkatan pertama ini? Berikut kita saksikan bersama.
kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia yang bersifat tergesa-gesa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemirsa, selanjutnya wisudawan tahfiz Quran Juz 30 Angkatan Pertama MI As-Siddiqiyah Siak melakukan prosesi tepuk tepung tawar oleh Wakil Bupati Siak, Kepala Kemenak, Camat Siak, Pembina dan Ketua Yayasan As-Siddiqiyah Siak.
Selanjutnya, pembacaan ikrar dan pembacaan surah An-Naba oleh wisudawan dan wisudawati. Berikut kita simak bersama. A'udzu billahi
Usai pembacaan ikrar oleh wisudawan, siswa dan siswi MI Asidikiyah menyanyikan himne dan mars madrasah. Berikut kita dengarkan bersama.
Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan Kepala Madrasah Ibtidaiyah As-Siddiqiyah Siak oleh Bapak Idris SPDI. Dan dapat pula kami laporkan bahwa kegiatan dalam rangka milad ini pula sudah kami awali beberapa waktu yang lalu, Pak, yaitu dengan beberapa kegiatan lomba di bidang olahraga. Di antaranya kemarin kami melaksanakan lomba senam pinguin tingkat TKRA Kecamatan Siak dan Mempurang. Kemudian juga kemarin mengadakan lomba futsal championship MI As-Siddiqiyah Siak 2017 yang diikuti oleh seluruh madrasah ibtidaiyah yang ada di Kabupaten Siak ini. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah sebagai ajang memperkuat hubungan silaturahim, juga memotivasi dan mengasah potensi dan bakat anak di bidang olahraga. Kemudian dapat kami sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati dan hadirin bahwa MI As-Siddiqiyah Siak ini sekarang memasuki usianya yang ke-5 tahun. Jadi siswa kami baru sampai kelas 5, Pak. Kelas 1 sampai dengan kelas 5. Tepat pada tanggal 18 April 2016 yang lalu. Dengan usia yang masih terlalu muda ini, perkembangan demi perkembangan MI As-Siddiqiyah Siak kian muncul. Dengan jumlah pertama siswa kita pada waktu penerimaan siswa baru tahun 2012-2013, jumlah siswanya baru 55 orang dan mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Dengan jumlah siswa MI As-Siddiqiyah sekarang semuanya berjumlah 504 orang siswa yang terdiri dari 7 rombongan belajar atau kelas. Dan sekarang kita sudah memiliki kelas jauh, Pak. Kelas jauh yang ada di Kecamatan Mempurang dengan jumlah siswa sebanyak 47 orang. Dan juga kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang telah mempercayakan dan menitipkan putra-putri Bapak Ibu di MI ini. Dan kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat putra-putri Bapak Ibu dengan program unggulan dan pendukung yang kami buat. Oleh sebab itu kami membutuhkan dukungan dan kerjasama semua pihak untuk mewujudkan impian MI dan program MI ke depan agar dapat berjalan dengan baik dan optimal. Bapak Wakil Bupati yang kami hormati, hadirin hadirat, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang kami muliakan. Acara milad kelima MI yang kita lakukan tahun ini berbeda Pak dengan acara milad sebelumnya. Pada tahun ini atas izin Allah, alhamdulillah, kami akan mewisuda anak-anak kami yang berjumlah 45 orang anak yang telah selesai atau khatam hafalan 1 juz, yaitu di juz ke-30. Kita berikan tepuk tangan untuk anak-anak kita semua, Pak Ibu. Ini sebuah perjuangan dan usaha keras dan maksimal dari anak-anak kita, dan kami lakukan karena syarat untuk diwisuda ini, Pak. Karena syarat untuk diwisuda ini, mereka terlebih dahulu harus mengikuti serangkaian ujian munaqashah tahfiz. Alhamdulillah, dari tanggal 23 Maret sampai 4 Mei kemarin, kami sudah selesai menguji anak-anak kami sebanyak 45 orang ini, mulai dari gelombang 1 sampai dengan gelombang 8 yang dilakukan secara maraton, Pak. Jadi satu anak ini dites sampai 1 jam. Ada yang 45 menit, ada yang 30 menit, sesuai dengan tingkat kelancaran hafalannya. Alhamdulillah, semuanya dari yang ikut, yang sudah mendaftarkan untuk ujian munaqashah tahfiz, semuanya lulus dan nanti akan dibacakan surat keputusannya. Kemudian kami juga mengharapkan kepada Bapak Ibu orang tua bahwa setiap anak kita nanti yang ada di MI As-Siddiqiyah ini akan mengalami hal yang sama apa yang disaksikan oleh teman-teman mereka yang ada pada saat ini. Semuanya akan ikut dalam kegiatan ujian munaqashah tahfiz, dan kami berazam, kami keluarga besar MI As-Siddiqiyah berazam agar anak-anak Bapak Ibu yang telah diamanahkan kepada kami akan kami usahakan mewujudkan impiannya agar bisa menjadi hafiz dan hafizah Al-Quran. Ya Bapak Ibu ya, mohon dukungannya, mohon dukungan dan kerjasamanya. Kalaulah kami saja yang membina di sekolah tanpa ada dukungan dari Bapak Ibu di rumah juga tidak bisa. Oleh sebab itu dukungan Bapak Ibu orang tua murid sangat kami harapkan, sehingga apa yang menjadi impian kita dalam mencetak generasi yang hafiz dan hafizah dapat segera kita wujudkan.
Usai sambutan Kepala MI Siak, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan Ketua Yayasan MI Siak, yakni oleh Haji M. Syukur SHI. Mana prestasi-prestasi, tentunya kalau kita bandingkan ke bawah, yang sederajat umpamanya SD, atau ke atas, mungkin yang sanawiyah atau aliyah, nampak jelas beda tampilan dari anak-anak MI asli. Banyak prestasi yang mengundang kepada kita, tentunya ingin bagaimana anak-anak kita akan dimasukkan ke MI. Ini semuanya, ini bukan kerja Salami. Ini adalah kerja keras dari semua pihak, terutama tentunya dari kepala sekolah dan juga majelis guru dan tenaga-tenaga sekolah lainnya yang berkomitmen bagaimana untuk memajukan MI As-Siddiqiyah. Tentunya dalam kesempatan ini kami selaku Ketua Yayasan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepala sekolah, majelis guru dan tenaga-tenaga sekolah lainnya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih pada Kepala Kantor Kementerian Agama yang terus memberikan bimbingan dan petunjuk kepada MI ini, sehingga arah dari sekolah ini jangan sampai keluar, tapi hendaknya memberikan satu kejutan-kejutan yang luar biasa. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang memang tidak henti-hentinya untuk memperhatikan dan membantu kepada kami, sehingga seluruh gedung yang ada, termasuk untuk tahun 2017 ini, kita masih bergantung dengan 3 lokal. Namun tantangan kita juga masih cukup berat, karena pada hari ulang tahun yang kelima ini, lokal dari MI ini masih banyak meminjam. Yang hari ini kita masih tidak numpang di lokal yang ada di panti asuhan ini. Yang menjadi satu pikiran kami juga, itu untuk ajaran tahun penerimaan murid baru ke depannya. Untuk kelas 6 ini belum tahu kemana arahnya. Apakah nanti kita akan meminjam ke PDPA Al-Fatah atau bagaimana, yang hari ini belum bisa dijawab. Yang mungkin alternatifnya, kalau memang sudah mendesak, mungkin yang di PDPA Al-Fatah. Jadi ini juga menjadi satu pikiran. Tak ada lain, hanya akan mengadu kepada pemerintah daerah, dan baik tentunya kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, dan kira-kira ke depan bagaimana lokal untuk kelas 6 ini bisa diwujudkan dalam satu komplek. Jadi pembinaan tidak begitu susah. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak yang disampaikan oleh Bapak Muharram. Saya atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak mengucapkan selamat dan tahniah pertama sekali kepada anak-anak kami yang telah sukses untuk melaksanakan ujian munakosah pertama pada program Tahfizul Quran Juz 30 ini. Dan ini baru sekarang ini kita dengar anak MI itu dimunakosahkan. Saya ngeri juga kemarin, Pak. Saya termasuk disuruh menguji, ya, disuruh mengujinya. Ini ujian munakosah berat rupanya. Kalau orang atau pemuda-pemuda kita, anak-anak kita di perguruan tinggi diuji dengan ujian munakosah, ya itu ngerinya bukan main. Ini anak-anak kita sekarang ini sudah dimulai
Artinya untuk ujian-ujian berikutnya tantangan tidak begitu berat untuk anak-anak kami karena kita sudah dilantik mentalnya. Karena itu ucapan tahniah dan sukses kepada anak-anak kami. Predikatnya memang cukup bagus. Kalau bahasa kita apa namanya? Ya cum laude lah. Ya, kalau bahasa Inggrisnya atau bahasa orang pulau di sana. Banyak yang cum laude. Pemirsa, usai sambutan Kepala Kantor Kemenak Siak, selanjutnya Wakil Bupati Siak Aufedri menyampaikan sambutannya bahwa dengan adanya lulusan tahfiz ini dapat menjadikan generasi penerus bangsa yang beriman, bertakwa, dan berbudaya Melayu. Pemda Siak mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, beriman, bertakwa, berakhlak, dan berbudaya Melayu. Nah, sehingga insya Allah ya kan, generasi penerus yang Islami, yang agamanya kuat ini memang menjadi niat kita bersama, komitmen kita bersama. Nah, termasuk Pak Bupati juga sudah menjalin kerjasama dengan PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Quran di Jakarta. Nah, karena anak-anak kita yang di Jombang kan sudah hafal 30 juz 3 orang, 2 orang sudah tamat aliyah. Yang tamat aliyah 2 orang ini kita kirim ke PTIQ. Jurusannya apa? Jurusannya tafsir. Jadi banyak penghafal Quran. Ke depan kita upayakan ada juga ahli-ahli tafsir. Syukur nanti ya, macam ahli tafsir besar ini Dr. Mustafa Umar, nah, seperti itu. Kita sudah punya satu aset sekarang, yaitu Dr. Haji Ahmad Abdullah, pimpinan pondok pesantren yang ada di Dayun. Ini kan tamat Umur Qura Mekah. Nah, tinggal ini kita tambah, inilah yang kita upayakan ke depan, insya Allah yang akan menjadi kita, menjadi guru-guru kita, menjadi alim dan ulama di masa ke depan yang tentu membawa generasi penerus bangsa yang beriman dan bertakwa. Nah, ini mohon dukungan Bapak Ibu sekalian dan kepada kita semua untuk mewujudkan program ini, kebijakan strategis ini. Dan hari ini kami atas nama pemerintah Indonesia dan kita semua rasanya hari ini cukup bersyukur dalam suasana hati batin yang senang. Hari ini kami yakin ibu ini melihat anak-anaknya hari ini sudah hafal juz 30, sudah hafal 1 juz, sangat berbahagia hari ini. Jadi Bapak Ibu sama dengan kami, dengan Bapak Kemenak, ini tokoh kami kita sama nih, merasakan rasa syukur yang sedalam-dalamnya melihat anak-anak kita tadi membacakan, ya, mengucapkan, melafazkan juz 30 dekat Al-Quran ini. Nah, hari ini juz 30. Mari sama-sama kita berdoa Bapak sekalian, suatu saat kita melihat anak kita ini hafal 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Nah, tentu ini bisa, ini kan mulai SD ini sudah mulai menghafal. Ini tadi kan katanya targetnya berapa lulus untuk MI. Nah, 1 juz. Nah, 1 juz. Ini kan macam SDIT di perawat ke 1 juz. Tetapi alhamdulillah targetnya 1 juz, ada yang hafal 3 juz, ada yang hafal 5 juz. Tadi Pak Kemenak kalau bisa nanti 3 juz ke depan buat target. Nah, insya Allah bisa sekalian. Kalau memang ini ada program yang sudah kita lihat tadi kan oleh Kepala MI-nya sudah menyampaikan ada program untuk hafal Quran ini. Nah, lingkungannya mendukung karena sama-sama menghafal. Selanjutnya, mari kita simak bersama pembacaan SK Wisudawan Tahfiz sekaligus pembacaan wisudawan terbaik angkatan pertama tahun 2017. Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah As-Siddiqiyah Siak nomor 18 tahun 2017 tentang wisudawan dan wisudawati terbaik tahfiz juz 30 angkatan pertama Madrasah Ibtidaiyah As-Siddiqiyah Siak tahun 2017. Kepala Madrasah Ibtidaiyah As-Siddiqiyah Siak menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan: pertama, wisudawan wisudawati terbaik tahfiz juz 30 angkatan pertama MI As-Siddiqiyah Siak tahun 2017. Kedua, nama-nama sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini adalah siswa-siswi MI As-Siddiqiyah yang telah mengikuti
mengikuti ujian munafasah tahfidz Juz 30 angkatan pertama dan memperoleh nilai tertinggi atau terbaik 1, 2, dan 3. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 6 Mei 2017, Kepala Idris SPDI ditandatangani. Kepada wisudawan-wisudawati terbaik tahfidz Juz 30 yang disebutkan dalam lampiran surat keputusan ini untuk bisa naik ke atas panggung. Lampiran keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah As-Siddiqiyah Siak nomor 18 tahun 2017 tentang wisudawan-wisudawati terbaik tahfidz Juz 30 angkatan pertama Madrasah Ibtidaiyah As-Siddiqiyah Siak tahun 2017. Nomor 1 terbaik 1, nama Muhammad Aqila Fahreza, tempat tanggal lahir Siak 20 Juli 2006, putra dari Bapak Mas Palindo, putri dari Ibu Indah Nurul Hidayati, nilai 96,75, predikat mumtaz. Nomor 2 terbaik 2, nama Fadil Muhammad Syafawi, tempat tanggal lahir Siak 01 Maret 2008, putra dari Bapak Syafi'i, putri dari Ibu Etiana, nilai 96,70, predikat mumtaz. Nomor 3 terbaik 3, nama Dea Mutiara Khailandri, tempat tanggal lahir Pekanbaru 12 Desember 2007, putra dari Bapak Suhendri dan Ibu Yusmiati, nilai 96,50, predikat mumtaz. Usai pembacaan wisudawan terbaik, selanjutnya penyerahan trofi kepada wisudawan terbaik dan dilanjutkan prosesi wisuda tahfidz Juz 30 angkatan pertama Madrasah Ibtidaiyah As-Siddiqiyah Siak. Berikut kita saksikan bersama. Nama-nama sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini adalah siswa-siswi MI As-Siddiqiyah yang telah mengikuti ujian munafasah tahfidz Juz 30 angkatan pertama dan dinyatakan lulus serta layak untuk diwisuda. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 6 Mei 2017, Kepala Idris SPDI ditandatangani. Kemudian kepada wisudawan-wisudawati tahfidz Juz 30 yang disebutkan namanya untuk naik ke atas panggung. Lampiran surat keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah As-Siddiqiyah Siak nomor 19 tahun 2017 tentang wisudawan-wisudawati tahfidz Juz 30 angkatan pertama MI As-Siddiqiyah Siak tahun 2017. Nomor 1, nama Dea Mutiara Khailandri, tempat tanggal lahir Pekanbaru 12 Desember 2007, putra dari Bapak Suhendri dan Ibu Yusmiati, predikat mumtaz. Nomor 2, Anissa Yumna, tempat tanggal lahir Siak 26 Maret 2009, putri dari Bapak Saharuddin,
dan Ibu Epifatria, predikat Mumtaz. Nomor 3, nama Lutfiah Ramadhani, tempat tanggal lahir Siak 9 September 2008, putri dari Bapak Mungawam dan Ibu Mariam, predikat Mumtaz. Nomor 4, nama Muhammad Aqila Fahreza, tempat tanggal lahir Siak 20 Juli 2006, putra dari Bapak Mas Balindo dan Ibu Indah Nurul Hidayati, predikat Mumtaz. Nomor 5, nama Tazkiyah Kolbu, tempat tanggal lahir Payakumbuh 10 Mei 2006, putri dari Bapak Metra dari Ibu Nevi Norage, predikat Mumtaz. Nomor 6, nama Muhammad Nur Zaidan Nadir, tempat tanggal lahir Pekanbaru 23 April 2006, putra dari Bapak Munawdirin dan Ibu Widiawati, predikat Mumtaz. Nomor 7, nama Dinda Azaria Kendra, tempat tanggal lahir Siak 10 April 2009, putri dari Bapak Rendra Pratama dan Ibu Rizki Marisa, predikat Mumtaz. Nomor 8, nama Sahila Az-Zahra, tempat tanggal lahir Bengkalis 12 Agustus 2006, putri dari Bapak Mariono dan Ibu Husnul Kamila, predikat Mumtaz. Nomor 9, nama Nur Alisah Putri Andita, tempat tanggal lahir Ciamis 28 April 2006, putri dari Bapak Yardi dan Ibu Titing Suryati, predikat Jayyid Jiddan. Nomor 10, nama Fadil Muhammad Syafawi, tempat tanggal lahir Siak 1 Maret 2008, putra dari Bapak Syafi'i, putri dari Ibu Etiana, predikat Mumtaz. Nomor 12, nama Tirapi Gitra Ananda, tempat tanggal lahir Siak 30 Januari 2009, putra dari Bapak Priyo Sigit dan Ibu Rati, predikat Mumtaz. Nomor 13, nama Muhammad Hanif Al-Baihaqi, tempat tanggal lahir Pekanbaru 24 Mei 2007, putra dari Bapak Ahadin dan Ibu Dewi, predikat Mumtaz. Nomor 14, Muhammad Khairul Aziz, tempat tanggal lahir Bukit Tinggi 3 Agustus 2008, putra dari Bapak Syukran Naim dan Ibu Mary Sardiana, predikat Mumtaz. Nomor 15, nama Muhammad Fajri, tempat tanggal lahir Siak 25 Oktober 2008, putra dari Bapak Mardian dan Ibu Nurmayeni, predikat Mumtaz. Nomor 11, nama Putri Syairah Wiliana, tempat tanggal lahir Pekanbaru 14 Juli 2008, putri dari Bapak Wilson dan Ibu Nora Restia, predikat Jayyid. Nomor 16, nama Arif Syuhansyah, tempat tanggal lahir Batam 16 September 2006, putra dari Bapak Nur Effendi dan Ibu UF Farida, predikat Jayyid Jiddan. Nomor 17, nama Muhammad Fajri Ramdhani, tempat tanggal lahir Siak 11 September 2008, putra dari Bapak Siswanto dan Ibu Desi Aryani, predikat Mumtaz. Nomor 18, nama Ahmad Fakhri Wardan, tempat tanggal lahir Siak 8 Agustus 2008, putra dari Bapak Wildan dan Ibu Rostina, predikat Jayyid. Nomor 19, nama Nayyira Maiza, tempat tanggal lahir Siak 23 Oktober 2007, putri dari Bapak Indra Mukhlis dan Ibu Elinas Oktoviani, predikat Jayyid Jiddan. Nomor 20, nama Ahmad Farhan Waldan, tempat tanggal lahir Siak 8 Agustus 2008, putra dari Bapak Wildan dan Ibu Rostina, predikat Mumtaz. Nomor 21, nama Najwa Alfira, tempat tanggal lahir Pekanbaru 3 Januari 2007,
putri dari Bapak Alfian dan Ibu Rejanti Alfaiza, predikat Jayyid Jiddan. Nomor 23, Herwansyah Windu Nur Cahyo, tempat tanggal lahir Siak 11 Agustus 2007. Putri-putra dari Bapak Hermawan Setiadi dan Ibu Syahbaniar, predikat Mumtaz. Nomor 24, nama Nanda Rizki Dinata, tempat tanggal lahir Pulau Kijang 10 Februari 2006. Putra dari Bapak El Bahriyadi, Ibu Junita, predikat Mumtaz. Nomor 22, nama Rasha Najla Putri Yanda, tempat tanggal lahir Pekanbaru 5 Mei 2006. Putri dari Bapak Saprianto, Ibu Misdawati, predikat Mumtaz. Nomor 25, nama Afriana Agil Sapitri, tempat tanggal lahir Siak 12 April 2007. Putri dari Bapak Misran dan Ibu Supina, predikat Jayyid Jiddan. Nomor 26, nama Julfa Ulya Sapitri, tempat tanggal lahir Pekanbaru 08 Oktober 2007. Putri dari Bapak Misdi dan Ibu Leni Susanti, predikat Mumtaz. Nomor 27, Jivita Kaila Moza, tempat tanggal lahir Siak 10 Oktober 2007. Putri dari Bapak Jimmy Chandra dan Ibu Fitri Rizki, predikat Jayyid Jiddan. Nomor 28, nama Nala Awin Imtihana, tempat tanggal lahir Tembilahan 29 Desember 2006. Putri dari Bapak Ahmad Hilal dan Ibu Fairuz, predikat Mumtaz. Nomor 29, nama Adila Diarova, tempat tanggal lahir Siak 26 Oktober 2006. Putri dari Bapak Herman dan Ibu Eva Susanti, predikat Jayyid. Nomor 30, nama Naila Sakinah, tempat tanggal lahir Dumai 28 Agustus 2006. Putri dari Bapak Subhan Arif dan Ibu Dewi Ramalia, predikat Jayyid Jiddan. Nomor 31, nama Imran Rusyadi, tempat tanggal lahir Kampung Sawah 13 Agustus 2005. Putra dari Bapak Mista dan Ibu Mardianis, predikat Jayyid Jiddan. Nomor 32, nama Raza Altamis Fikri, tempat tanggal lahir Pekanbaru 26 April 2007. Putra dari Bapak Zulhendri dan Ibu Fitriawati, predikat Mumtaz. Nomor 33, nama Muhammad Rafif Zidan, tempat tanggal lahir Pekanbaru 25 Juni 2006. Putra dari Bapak Junaidi dan Ibu Khairun Nisa, predikat Mumtaz. Nomor 34, nama Hamdan Fauzi, tempat tanggal lahir Siak 2 Desember 2006. Putra dari Bapak Mungawam dan Ibu Maryam, predikat Mumtaz. Nomor 35, nama Muhammad Ammar Syafiq, tempat tanggal lahir Siak 19 Juni 2006. Putra dari Bapak Triyanto dan Ibu Tengku Razia, predikat Mumtaz. Nomor 36, nama Fazilah Nazmi, tempat tanggal lahir Dayung 14 Maret 2006. Putri dari Bapak Nazaruddin dan Ibu Salmiwati, predikat Jayyid Jiddan. Nomor 37, nama Muhammad Ar-Rafif Novano, tempat tanggal lahir Pekanbaru 26 November 2005. Putra dari Bapak Masfias Riyadi dan Ibu Tengku Rorince, predikat Jayyid Jiddan. Nomor 43, nama Aulia Sundari Salsabila,
tempat tanggal lahir Pekanbaru 23 Oktober 2010, putri dari Bapak Sunardi dan Ibu Tengku Detian Sandra, predikat Jayyid Jiddan. Nomor 38 Andriani Putri, tempat tanggal lahir Pekanbaru 29 Juni 2006, putri dari Bapak Adriadi dan Ibu Zulninis, predikat Jayyid Jiddan. Nomor 39 nama Zahara Wulandriani, tempat tanggal lahir Siak 24 November 2006, putri dari Bapak Ahmad Mukhtar dan Ibu Eka Afiani, predikat Mumtaz. Nomor 40 nama Reza Fitriani, tempat tanggal lahir Sumber 4 November 2005, putri dari Bapak Afrianto dan Ibu Erniwati, predikat Jayyid Jiddan. Nomor 42 nama Nomor 41 nama Muhammad Zakwan Fawila, tempat tanggal lahir Siak 29 Oktober 2007, putra dari Bapak Sofianto dan Ibu Tengku Nirwana, predikat Jayyid Jiddan. Nomor 42 nama Ali Hubba Zikrillah, tempat tanggal lahir Siak 27 April 2007, putra dari Bapak Maswan dan Ibu Umi Anissa, predikat Mumtaz. Nomor 44 nama Nur Ilham Hidayat, tempat tanggal lahir Pekanbaru 8 Juni 2006, putra dari Bapak Zalik Aris dan Ibu Ristini, predikat Jayyid Jiddan. Nomor 45 nama Muhammad Ivan Adi Pratama, tempat tanggal lahir Pekanbaru 21 Juni 2006, putra dari Bapak Ridho Sakti dan Ibu Afriani Widyasrudi, predikat Jayyid Jiddan. Ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 6 Mei 2017, Kepala Madrasah Idris SPDI ditandatangani. Bagaimana nih kesan-kesannya selama sekolah di MI ini? Anak sekolah di MI, alhamdulillah selama ini perkembangannya cukup bagus, terutama di bidang akhlak, kemudian cara bergaulnya, kemudian yang paling utama untuk tahfiznya, guru bimbingnya, karena sangat perhatian ya sama untuk tahfiznya. Apa nih perasaannya Bu, anaknya bisa dapat juara satu terbaik? Luar biasa senang, pasti senang, bangga, bahagia. Ya tadinya untuk tahfiz ini memang kita agak susah karena motivasi orang tua itu masih agak kurang. Tapi alhamdulillah kita berikan stimulus, ansur-ansur sedikit-sedikit. Alhamdulillah dari motivasi itu bisa tergugah hati orang tua murid sehingga lebih gencar lagi, apalagi menjelang wisuda. Selama 2 bulan tuh anak-anak bisa mencapai 10 orang, 15 orang karena kepingin wisuda tadi. Dan sebelumnya kita memang bersusah-susah, mulai dari belajar makhrajnya, mulai dari belajar tajwidnya, kita harus terlalu teliti. Alhamdulillah tadi untuk penampilan anak kita bisa disaksikan bersama sehingga kita mencapai apa yang kita inginkan. Sehingga untuk yang ke depan harapan kami anak-anak yang belum sampai wisuda sehingga memberikan yang terbaik lagi untuk MI As-Siddiqiyah dan terutama membahagiakan kedua orang tuanya. Terima kasih. Yang di wisuda tadi berjumlah 45 anak, ya kan? Terus untuk generasi yang akan datang lebih banyak lagi karena anak kita tadi disampaikan sekitar 505 orang berjumlah dari kelas 1 sampai kelas 5. Makanya untuk yang akan datang harapan kami pun anak-anak lebih lancar lagi, lebih rajin lagi sehingga lebih banyak lagi, bukan cuma 45 bahkan bisa mencapai 100. Kita levelnya mulai dari kelas 1 sampai kelas tinggi, kelas 5. Ya. Tadi alhamdulillah anak-anak kita disampaikan bahwasanya anak kita ada yang kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan kelas 5. Untuk yang kelas 1 ini ada hampir yang sudah hampir hatam sehingga untuk sebagai investasi yang tahun yang akan datang, untuk milad yang akan datang.